saudara dan saudari, sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali lewat renungan kita pada hari ini. Pagi ini kita kembali diajak untuk berada di sekeliling meja sabda untuk merenungkan sabda Tuhan. Hari ini juga Gereja Universal, Gereja Semesta merayakan peringatan Santa Cecilia, seorang perawan dan martir yang hidup pada abad keempat dalam sejarah kehidupan gereja, dalam tradisi gereja. Beliau, Santa Cecilia, juga dikenal sebagai pelindung musik liturgi, pelindung kelompok kor dalam gereja kita. Dan dalam kerangka sabda Tuhan, dalam kerangka renungan kita hari ini, tentu saja diambil dengan landasan bacaan-bacaan Ekaristi pada hari ini. Diambil dari kitab 2 Makabe bab 7 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 31, dan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Ini dua bacaan yang kita jadikan landasan untuk tema renungan kita kali ini. Tema yang coba saya tawarkan untuk kita renungkan, untuk kita dalami adalah iman diuji dalam kesulitan dan kesukaran, atau iman dimurnikan melalui kesukaran dan kesulitan hidup. Dan saya mengambil tema ini dengan pertama-tama melihat atau mendalami bacaan pertama. Bacaan pertama terutama tidak hanya hari ini, tapi mulai dari hari Minggu yang lalu, hari Senin, Selasa kemarin, kita masih melanjutkan kisah heroik 7 orang putra, 7 orang anak dengan ibu mereka. Mereka dipaksa oleh raja pada zaman itu, Raja Antiochus, untuk makan daging babi yang bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah haram, tidak boleh dimakan. Namun atas ketangguhan, atas heroisme ibu mereka dikuatkan untuk menanggung atau menahan penderitaan, menahan penganiayaan, menahan siksaan, bahkan menerima kematian mereka sebagai kematian demi Yahweh Allah mereka. Jadi ketujuh orang putra seperti dikisahkan, dan memang hari ini kita hanya ditawarkan kisah tentang putra bungsu, putra terakhir dari sang ibu. Lalu putra terakhir ini pun raja berpikir bahwa ibu itu akan menyerahkan atau akan mengajak anaknya untuk mengikuti jalan raja tersebut. Tetapi ternyata terbalik yang terjadi. Yang terjadi adalah kisah sebaliknya. Dia tetap menguatkan anaknya untuk menahan dan menanggung penderitaan demi Yahweh Allah mereka. Ibu itu mengatakan bahwa anak-anak ini ada dalam kandungan saya, ada dalam rahim saya, dan saya pun tidak mengetahui dari mana datangnya mereka. Tapi yang saya percaya, yang saya imani, mereka ini adalah anak-anak Yahweh, anak-anak Allah. Dan seperti apapun kesulitan dan kesukaran, seperti apapun penganiayaan, mereka akan saya ajak untuk tetap bertahan setia pada jalan yang ditetapkan oleh Yahweh Allah Israel. Itu dari bacaan yang pertama. Sementara dari bacaan yang kedua, kita juga masih melihat tema yang sama soal iman, tetapi kita melihat sedikit dari sisi yang sedikit berbeda. Artinya dari iman yang sama, iman sebagai iman dimurnikan dalam situasi sulit, di dalam penderitaan, kesukaran, bahkan kematian. Tetapi dalam bacaan Injil kita diajak untuk melihat iman dari sisi yang berbeda. Artinya iman yang memuat tanggung jawab. Jadi pertama-tama iman adalah anugerah, tapi iman itu sendiri memuat tanggung jawab. Kita pasti bertanya, apa maknanya? Apa artinya? Iman yang pertama-tama adalah anugerah, tetapi juga sekaligus merupakan tanggung jawab. Dari bacaan Injil, tentu saja pemahaman atau kita dibuat untuk mengerti tentang tema ini ketika merenungkan bacaan Injil hari ini. Jadi Tuhan Yesus mengumpamakan kedatangan kerajaan Allah dengan seseorang yang akan ditetapkan menjadi raja, tetapi dia harus pergi ke tempat yang lain dan dia mempercayakan beberapa mata uang, dia mempercayakan hartanya atau dia mempercayakan termasuk uang kepada 10 orang. Dan dari ke-10 orang itu, orang pertama datang dan mengatakan kepada tuannya, "Tuan, harta yang Anda berikan telah saya lipat gandakan menjadi 10%. Lalu kemudian Tuhan itu mengatakan bahwa
ambillah 10 kota sebagai ganjaran untuk kesetiaan. Dan seterusnya dari sampai ke orang yang kedua dengan 5 kota, dan orang yang ketiga dengan tidak melipat gandakan apa-apa. Dan kepada orang ketiga Tuhan itu mengatakan bahwa engkau tahu bahwa saya ini menuai tempat di mana tidak saya tabur. Dan karena itu juga engkau akan dikirim pergi ke neraka yang menyala-nyala. Dan di sini kita melihat bahwa dari perbandingan ini, ketika kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah, iman kita kepada Allah pertama-tama adalah anugerah, tetapi anugerah itu menuntut tanggung jawab dari pihak kita. Itu dikatakan dinamika keselamatan selalu melangkah pada 2 jalur. Pertama-tama Allah dengan rahmatnya, Allah dengan anugerah iman. Lalu yang kedua, kita manusia menanggapi dengan keterbukaan hati kita, dengan jawaban ya yang kita berikan kepada Tuhan. Dan apa maknanya iman mengandaikan tanggung jawab? Seperti kedua orang tadi, mereka menerima iman, mereka menerima uang sebesar 10 dan 5 dinar, tetapi mereka melipat gandakan itu. Mereka melipat gandakan itu menjadi 10 lebih, lalu kemudian menjadi 5 menjadi 10 menjadi 100. Dan di situ bagi kita iman mengandaikan tanggung jawab dari kita. Jadi kita tidak hanya menerima iman lalu pasif, tetapi iman itu diandaikan berbuah. Seperti kata Tuhan Yesus pada bagian lain kitab suci, misalnya dalam Injil Yohanes dikatakan, semoga kita semakin berbuah dan buahmu itu tetap. Itulah dinamika iman. Kita menerima iman secara cuma-cuma dan kita punya tanggung jawab untuk membiarkan iman itu tumbuh dalam diri kita dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, tanggung jawab kita adalah melipat gandakan berkat yang kita terima dari Tuhan. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Jadi 2 tema itu coba saya tawarkan untuk kita renungkan pada hari ini. Pertanyaan untuk kita refleksikan adalah, apakah hati kita, apakah hati saya terbuka untuk menerima apa yang dikehendaki Tuhan? Apakah hati saya terbuka untuk menerima berkat yang senantiasa tercurah melimpah dari pihak Tuhan bagi diri saya? Itu pertanyaan pribadi. Mari kita renungkan, mari kita refleksikan, dan semoga rahmat Allah, terutama rahmat Roh Kudus, senantiasa menerangi jalan hidup kita. Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa tercurah melimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.